tinggal menghitung hari. Sebentar lagi kita akan menantikan datangnya tahun 2021 setelah melalui tahun 2020 yang cukup berat dengan adanya pandemi. Tentu saja kita semua berharap agar awan kelabu yang melimuti tahun 2020 segera berlalu di tahun yang baru nanti. Seperti biasa, menjelang pergantian tahun, para peramal pun mulai menerawang. Kejadian apa saja yang akan terjadi di tahun depan? Memiliki kemampuan dapat membaca pertanda terhadap sesuatu yang akan terjadi, dimanfaatkan para peramal ini untuk mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ke depannya. Lalu bagaimanakah tahun 2021 menurut pandangan para indigo? Siapa yang tak mengenal sosok Roy Kiyoshi, pria yang dikenal dengan kemampuan yang menerawang masa depan. Menurut pria berusia 33 tahun ini, tahun 2021 akan seimbang antara baik dan buruknya. Namun ada satu hal yang patut diwaspadai. Roy melihat di tahun depan ada air besar yang bercampur dengan lumpur. Menurutnya, jika tanah tersebut sudah kering, akan meninggalkan bekas lumpur yang banyak. Jadi permasalahan di sini aku melihat satu air besar. Air. Aku nggak tahu ini banjir besar ataupun apa, tsunami dan segala. Cuma aku belum lihat begitu jelas. Namun, yang aku lihat ini sebenarnya ada orang minta tolong gitu. Orang suara yang seperti itu minta tolong. Ramai. Iya, ramai. Dan ada airnya itu kental juga, ada kayak campuran lumpur. Seperti itu. Jadi ketika dia kering, meninggalkan bekas lumpur yang banyak. Akan tetapi Roy belum bisa memastikan apakah bencana tersebut merupakan banjir bandang ataukah tsunami. Ia juga mengungkapkan akan ada banyak orang yang meminta tolong pada saat kejadian tersebut. Senada dengan Roy Kiyoshi, paranormal Kejawen yang dikenal dengan nama Mbak Yu juga memberi bocoran bahwa kita harus tetap waspada hingga 2021. Paranormal asal Salatiga ini mengungkapkan akan ada banyak bencana alam yang menimpa tanah air di awal 2021. Dan fenomena alam nanti akan ada seperti langit itu seperti terbelah, tapi warnanya memang sangat aneh dan menakutkan. Itu ada di beberapa titik dengan model yang sama. Salah satunya adalah meletusnya gunung di lebih dari satu tempat. Bahkan menurutnya, gunung yang sudah tidak aktif pun akan mengalami erupsi. Menurutnya, gunung bukan satu-satunya yang harus diwaspadai di awal 2021. Senada dengan Roy Kiyoshi, Mbak Yu juga mewanti-wanti agar masyarakat mewaspadai air, terutama yang tinggal di daerah pesisir. Menurut Mbak Yu, gempa juga akan terjadi di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya terjadi di kawasan pesisir. Langit pun tak luput dari penerawangan Mbak Yu. Ia menyebutkan di tahun depan akan ada fenomena yang salah satunya terkait dengan langit dan akan menghebohkan publik. Fenomena itu menurut wanita 46 tahun ini adalah langit terbelah yang berwarna aneh dan menakutkan. Tak hanya itu, fenomena alam lainnya juga akan muncul di tahun depan. Sementara bencana pandemi COVID-19 menurut Mbak Yu masih belum berakhir dan akan terus berada dalam kehidupan. Secara ilmiah, benarkah ada ancaman bencana? Terlepas dari benar atau tidaknya terawangan dari para peramal, tentu saja hal tersebut ada baiknya agar membuat kita lebih waspada. Namun bagaimana terawangan para peramal tersebut jika dilihat dari kacamata ilmiah? Apakah masuk akal? Sebagai masyarakat yang hidup di atas jalur gempa, warga Indonesia memang perlu waspada soal potensi bencana. Salah satunya adalah riset terbaru soal potensi tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa. Potensi tsunami setinggi 20 meter diungkapkan ke publik oleh ilmuwan dari Institut Teknologi Bandung. Hasil penelitian ini merupakan skenario atau pemodelan ilmiah. BMKG menjelaskan, hal ini merupakan potensi skenario terburuk dan bukan prediksi akan terjadi dalam waktu dekat. Artinya, kapan terjadinya tidak ada satupun orang yang tahu. Dalam terawangannya, Mbak Yu juga sempat menyebutkan adanya bencana gunung meletus. Faktanya, sepanjang 2020 ini, sekitar 5 gunung mengalami erupsi, termasuk Gunung Semeru, yang sampai saat ini masih berstatus level 2 alias waspada.
Masyarakat, pengunjung ataupun wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru dan jarak 4 km arah bukaan kawah di sektor selatan Tenggara. Masyarakat juga harus mewaspadai awan panas guguran serta guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Letusannya pun masih terus menghantui hingga 2021. Tak hanya Semeru, Gunung Merapi pun hingga kini masih dinyatakan berada dalam status siaga. Pada 11 Desember lalu dilaporkan terjadi 20 kali gempa guguran dalam 12 jam. Balai Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi hingga kini masih menyatakan status siaga untuk Gunung Merapi. Selain itu, rentang waktu Oktober 2020 hingga Januari 2021 merupakan puncak terjadinya fenomena La Nina. Sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi. Bencana banjir dan tanah longsor mengintai sejumlah wilayah dan diprediksi bakal meningkat di akhir tahun 2020 hingga memasuki 2021. Menurut BMKG, La Nina dapat meningkatkan akumulasi curah hujan bulanan dan musiman di Indonesia. Peningkatan curah hujan mengakibatkan meningkatnya potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, hingga puting beliung. Prediksi nyata peramal dunia. Pemirsa, ramalan adalah hal yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi tak sedikit pula orang yang mempercayainya, bahkan ada beberapa ramalan yang diyakini benar-benar terjadi. Nama Abhigya Anand tidak asing dalam dunia ramal-meramal. Bahkan beberapa waktu sebelum pandemi melanda dunia, bocah dari India ini telah lebih dulu memprediksi datangnya wabah virus corona. Bocah kelahiran tahun 2006 ini pada Agustus 2019 membuat satu video. Dalam video ini yang menjelaskan kondisi planet pada 2020 dan kemungkinan konsekuensinya, termasuk munculnya virus mematikan yang belakangan diketahui bernama corona. Seorang cenayang dari Amerika Serikat bernama Sylvia Browne pernah menulis sebuah buku berjudul End of Days yang terbit tahun 2008. Jika diterjemahkan dalam ramalannya tersebut, ia mengatakan bahwa di tahun 2020 akan timbul sebuah penyakit paru-paru parah seperti pneumonia yang menyerang dunia. Menyerang paru-paru dan hampir tak dapat disembuhkan. Penyakit tersebut akan menghilang dan menyerang kembali 10 tahun kemudian sebelum akhirnya hilang sama sekali. Sangat mirip dengan deskripsi pandemi COVID-19. Konon, 9 abad silam pandemi corona juga telah diramalkan oleh Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah tahun 1135 hingga 1157. Jayabaya bukan sekedar raja, melainkan juga seorang pujangga dan peramal ulung di zamannya. Soal kelumpuhan dunia, meski tidak disebut secara spesifik akibat pandemi corona, konon sudah diramalkan Jayabaya akan terjadi pada tahun kembar, yakni 2020 yang angka-angkanya memang kembar. Ramalannya tersebut artinya, besok bila bertemu tahun kembar, maka akan bertemu masanya surau atau musola bubar, masjid tidak terurus, Ka'bah tidak dikunjungi, penjahat lepas, manusia meninggal tidak diurus sebagaimana mestinya, rakyat kecil kelaparan, dan para pejabat bekerja sampai lupa keluarga. Kondisi yang dipaparkan Jayabaya ini terlihat menggambarkan keadaan dunia saat ini. Bagaimana menurut Anda pemirsa? Apakah ini benar ramalan yang akan menjadi kenyataan? Ataukah hanya ilmu cocokologi semata? Anda boleh percaya atau tidak, tapi namanya ramalan memang hanya sebuah prediksi dan belum tentu bakal terjadi. Cukup ambil sisi positifnya saja, sehingga kita bisa mempersiapkan diri menghadapi berbagai macam bencana. Kita harus nantiasa ingat kepada Tuhan dengan selalu berdoa dan memohon pertolongannya.